Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Ini adalah cerita ke-7 perjalanan Danis Bike dari Jakarta ke Sabang. Jadi pada hari ke-21 sampai hari ke-23. Jadi selama 3 hari kami menempuh perjalanan sepanjang 310 km. Rata-rata tetap ya menginap itu di Polres dan Polsek. Hanya 1 kali saya terakhir itu menginap di Dinas Pendidikan yang tempatnya cukup mewah dan ada kamar dan ada AC-nya. Itulah hiburan terakhir perjalanan saya selama 3 hari. Oke, jadi pada saat pertama perjalanan ini berpindah dari provinsi Tapanuli Utara ke Aceh. Kebetulan saya juga belum pernah ke Aceh ya. Saya pengalaman pertama ke Aceh itu ya mengendarai sepeda saat ini. Nah, kemudian di perjalanan Tanjung Meriah ya, masih di Tapanuli Utara, saya melihat pemandangan yang indah ya. Akhirnya saya menemukan suatu kafe. Kafenya ya cukup ini ya, dikelola oleh orang yang berpendidikan lah ya, sehingga kafenya cukup apik, dan nasi gorengnya juga nikmat. Nah, saya akhirnya mendaki ya ke kafe, namanya juga bagus, yaitu Kafe Wahana Alam Pegunungan. Memang tempatnya di bukit, saya mau manjat bukit ya, kemudian saya mau lihat pemandangan ya, luar biasa indahnya. Kemudian perjalanan berlanjut sebelum ke Aceh, saya juga di perjalanan juga melihat banyak perkebunan sayuran. Memang subur ya wilayah utara daripada Sumatera Utara ya, itu memang subur. Jadi ada perkebunan sayuran dan ini banyak itu pepohonan kembang-kembang berwarna-warni. Saya senang ya, saya berhenti dan saya mengabadikannya. Menyeberang ke wilayah Aceh. Nah, ini dia, saya melihat suatu perbedaan ya, yang tadinya ada gereja-gereja, saya berubah lagi jadi masjid. Ini suatu dinamika perjalanan sangat menyenangkan demikian rupa. Dan saya juga di perjalanan saat itu pertama-tama memasuki Aceh juga pada siang hari sembahyang Jumat di sana, dan saya tidak menyangka setelah sembahyang Jumat sepeda saya dikerumuni oleh anak-anak banyak. Saya kaget gitu loh. Akhirnya ya udah, saya memberikan sambutan ke anak-anak sambil bercanda-canda.
banyak anak-anak mengerumuni sepeda saya dan saya melingkar ke sekeliling saya saya mau berangkat, dan akhirnya di situ ada ini suatu pemuda ya yang bernama Iqbal, akhirnya mengajak saya untuk makan siang. Saya dijamu oleh yang bersangkutan. Saya tidak menyangka dia ini nih TikToker yang terkenal di kota Subulus Salam, dan luar biasa ya, dia anak pengusaha baru tamat SMA dan akan melanjutkan ke Medan. Akhirnya saya makan siang di sana, dan dari ceritanya terlihat dia sangat dermawan sekali, banyak menyumbangkan dana hasil TikTok ini ke panti asuhan dan itu panti asuhan ya, dan ini masjid-masjid demikian rupa lah gitu ya. Dan saya terus terang sangat bersyukur ya, generasi muda Indonesia banyak yang bagus-bagus ya, ininya udah bisa mandiri demikian rupa. Dan perjalanan terakhir saya sampai ini Tapak Tuan. Ini Tapak Tuan ya, di sana mulai menyusuri pantai, dan akhirnya di sana saya melihat penghidupan nelayan. ada bulus ya yang dibiarkan oleh nelayan demikian rupa sedang bertelur. Saya terkesan demikian rupa ya. Di sana juga ada anak-anak yang bermain dengan riangnya di pinggir muara ya. Ya gitulah, perjalanan ini sangat menghibur sekali, dan mudah-mudahan teman-teman menyukai apa istilahnya perjalanan saya. Oke, selamat menyaksikan pada cerita ketujuh ini. Selamat pagi, rekan Danis baik. Saya teman setia Mas Prima, masih berjalan bersama. Hari ini adalah hari ke-21, tanggal 22 Agustus, Kamis. Saya masih sehat, alhamdulillah. Hari ini saya akan berangkat kembali dari resor polisi Humban Hasundutan. Nah, jadi perjalanan ini masih jauh. Mudah-mudahan saya bisa mencapainya dalam waktu kurang lebih berapa hari, Mas Prim? Kira-kira seminggu lagi kali ya? Seminggu lagi ya. Mudah-mudahan seminggu lagi saya dapat mencapai kilometer 0 Sabang. Oke, kita lanjutkan. Pagi ini udara sangat dingin. Saya memakai jas hujan karena menggigil. Udara cukup bersih. Saya menuju terus melewati desa Humban Hasundutan ya, masih bersama dengan Mas Prima. Kemarin ada kejadian ban belakang saya tertusuk paper clips, rupanya udah lama, bocornya lambat, sehingga saya 2 kali gagal nambal ban, yang 1 bocor, ulang kali baru ketahuan bahwa ada paper clips yang akhirnya saya cabut dan saya tambal untuk 2 kalinya. Akhirnya berhasil, mudah-mudahan ban saya bertahan sampai kilometer 0. Dan di kota Siborong-borong saya membeli ban jarang, ban ukuran 700 kali 35C. Akhirnya saya membeli 700 kali ukuran yang lebih kecil untuk ban VC, yaitu ukuran 23 apa 25 ya, 25 mili. Oke, berjalan. Ini jalan kayaknya ada program pelebaran jalan, parit-parit di kiri disiapkan, dan ini sedang ada proses pelebaran jalan. Karena ini jalan hidup di wilayah barat penghubung ke Sumatera ujung utara ke Banda Aceh. Ada gereja-gereja yang cukup unik dan cantik, warnanya pink. Ada 3 salib di puncaknya, KHBP Dolok Harbu. Nah, itulah gerejanya. Warnanya unik, pink dan merah bata, Dolok Harbu. Itu gerejanya.
Di sini juga banyak bangunan kuburan yang dihargai para tetua suku Batak dari berbagai marga yang diitukan oleh putra-putrinya. Berbagai bangunan yang cantik sebagai makam dan peringatan bahwa keberhasilan seorang anggota marga adalah memberikan turunan yang banyak dan anak-anak yang berhasil maju karir maupun tempat penghidupannya. Jadi dihargai kuburannya, dibangunkan suatu bangunan yang indah sebagai bukti bahwa beliau itu orang yang dihargai oleh anak cucunya. Di hadapan saya ada kebun, bekas kebun brokoli, mungkin sudah diambil, dipanen. Jadi di sini karena dataran tinggi, tumbuhan-tumbuhan sayuran subur untuk ditanami. Pagi ini juga ada jalan menurun setelah tadi menanjak, membuat hati saya menjadi senang. Angin berembus. Ini bukan dingin, ini sangat dingin. Cukup kencang hembusan angin menerpa muka saya. Terus jalan menurun ini. Itu banyak kuburan raja-raja yang berupa monumen kuburan. Banyak kuburan raja-raja, penghargaan, tanda bakti anaknya kepada orang tua. Ini suatu adat yang sangat baik sekali. Nah, itu juga ada kuburan raja-raja ya yang sangat dihargai. Nah, ini mewah sekali tuh, lihat. Bangunan unik, bangunan adat Batak yang khas dengan ukirannya yang cantik menjulang ke atas, ke bawah. Lihat bangunannya. Nah, ini rupanya toko, tapi cukup indah. Saya menuju ke sana. Ini gereja sedang direnovasi. Itu yang tengah adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Itu lambang Trinitas dari Kristiani. Saya kira ini cukup bagus nantinya. Ada kata telah dituntas renovasinya. Ini monumen penghargaan kepada Raja Hutap, Raja Sampai Tua Simamora. Inilah bangunan seperti ini dengan ukiran-ukiran yang cantik. Nah, inilah penghargaan kepada raja-raja di Batak. Di atas ada lagi bangunan gereja HKBP. Seperti itu di atas tuh. HKBP Siri Sisi. Jalan agak menanjak halus. Berhenti sebentar, lihat ini ada bunga-bunga merah yang bermekaran indah. Di sini juga memang ada perangkai bunga ya, warna merah ati. Nah, ini ada warna merah beda lagi, merah keungu-unguan. Bunga-bunga indah bermekaran karena subur, ada di pegunungan yang tinggi. Sungguh indah, bermekaran dan menarik hati. Ini juga ada bunga-bunga warna kuning yang tubuh bermekaran, warna-warna kuning. Itu ada warna-warna kuning di sana. Ini juga ada yang berwarna ungu, dia ngumpet dia tuh berwarna ungu.
Ini kalau ada kata dirangkai dengan bunga-bunga yang tadi ini sangat bagus sekali. Maka itu di sana ada perangkai bunga. Ada yang berwarna ungu muda, di sela-sela belukar dia tumbuh dan berkembang menghadap matahari agar terus hidup. Di sebelah kiri saya terlihat ada danau. Ada danau. Di depan saya ada hamparan dataran bukit, dataran tinggi yang lurus. Saya nanjak halus dan kasar, landai dan agak sedikit mendaki. Terus menerus gak ada habisnya. Kalori saya yang saya simpan di tubuh dengan sarapan habis. Akhirnya, nah ini dia nih. Untung ada ini. Untung ada roti kita. Ini tadi beli 2 Prim ya? Iya. Hah? Beli Karena 2 ya? tahu sepanjang jalan ini susah dapat makanan. Nah itulah, jadi kita harus prediksi Prim ya? Iya, Memprediksi ya? Heeh. Oke, jadi kita lihat nih sepedanya nih. Nih sepedanya Prima nih, utuh ya. Nah ini teman-teman ya, kita perlu tahu ya, ada hal yang penting ya, yang bergelantungan ini. Nah ini bergelantungan, ini sengaja ya. Tadi malam dicuci, kita keringkan, sambil berjalan sepeda itu jadi jemuran baju gitu loh. Dan ini sangat efektif sekali untuk mengeringkan, dan besoknya langsung dipakai kembali. Inilah bukti-bukti. Nah sendalnya juga nggak kalah uniknya, pakai tali rapi ya. Semuanya utuh, sepeda Prima semuanya utuh. Dan sekarang kita siap menjelang kilometer 0. Prim, lu ngomong dong sedikit lah. Ya, sebentar lagi kita akan menyelesaikan. Perlu kesabaran dan kekuatan mental. Oke. Sahabat Tanis baik ya. Ya itulah kembali ya. Ya, oke. Kita menikmati roti berdua dengan Prima. Sahabat Tanis baik, saya telah sampai di desa Tanjung Meriah, Sibande ya. Hari ini adalah hari Jumat, hari ke-22, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Alhamdulillah, kemarin saya kehujanan, nekat pakai jas hujan, jalan turun terus. Akhirnya saya tidak tahan, berhenti karena udah maghrib. Gimana Mas Prim, kesan-kesannya kehujanan ini? Awalnya agak takut-takut mau lewat karena motor aja berhenti. Ada kecelakaan. Dan setelah kami ada kecelakaan katanya, dan mengakibatkan seorang meninggal tabrakan. Oke teman-teman, ini suatu perjalanan yang menurut saya epik, karena saya banyak mengalami berbagai hal yang hambatan ya, tapi alhamdulillah bisa kita atasi, dan kita akan terus berjalan ke kilometer 0. Saya dan Mas Prima tidak mampir di Parapat karena sudah sering lah melihat Parapat, dan saya inginkan jalan sisi barat menuju ke Aceh yang belum pernah saya lalui. Dan sekarang kita akan ke Sibalun, kota perbatasan ya, perbatasan dengan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Aceh. Oke, kita lanjutkan. Pagi ini perjalanan menuju Sibalun. Jalan menurun terus. Saya ingin mengetahui Provinsi Aceh yang belum pernah saya jajaki, karena memang beda. Nah ini sebelah kiri saya terlihat gunung yang rimbun dan megah ya, megah, gagah. Oke, saya terus menurun. Jalan ini menurun. Di depan saya juga ada gunung
Sini rupanya pegunungan, bukit-bukit yang membentang sepanjang pesisir Sumatera ya, sisi barat. Oke, saya terus meluncur. Tadi baru saja saya merawat rantai, membersihkan dan memberi pelumas agar goesan tidak terhambat oleh rantai yang tidak terlunasi. Karena hambatan rantai cukup besar, yaitu sebesar 70% ya dari hambatan drivetrain itu adanya di rantai. Maka itu saya perhatikan betul kondisi rantai yang selalu terlumasi, terawat dan terlumasi. Di sini juga banyak kendaraan berat ya, karena banyak proyek pembangunan. Kita melintasi daerah yang kiri kanan masih rimbun nih. Dan sini juga ada pohon kolang-kaling, ada pohon anau, pohon tuh, pohon untuk membuat gula aren, ada pohon aren. Inilah suasana jalan yang sepi. Jam menunjukkan jam 8, angin pagi sangat dingin menerpa badan saya, menerpa muka saya, kuping saya, mata saya, terasa segar. Ini baju agak sedikit apa istilahnya ya, lembab ya, karena kemarin hujan, saya memakai jas hujan, hujan saya terobos terus. Di kiri saya terlihat ada gunung yang gagah menjulang. Di depan saya juga terlihat ada pegunungan ya. Saya terus menuruni bukit perlahan. Itu ada jembatan ini saya lewati. Biasanya kalau ada jembatan itu kadang-kadang jalan itu menanjak. Nah, ini sedikit agak menanjak. Setelah menempuh 2 km dari pos tadi, pos lantas, saya akhirnya menunggu di sini karena helm Mas Prima ketinggalan. Tadi nebeng truk. Nah, saya nunggu sini aja. Ya, nanti sebentar juga dia datang karena banyak kendaraan, adalah kendaraan lalu lalang yang bisa ditumpangi. Saya berhenti sejenak di Wahana Alam Cafe WA. Saya nanti naik ke atas, berhenti karena akan sarapan pagi, nasi goreng. Nah, ini dia, sepeda saya masih utuh. Tadi saya berjalan dari arah sana, arah menanjak ya. Nanti saya akan men-shoot ya panorama gunung yang indah. Saya menaiki tangga ke arah pelataran Wahana Alam Cafe tadi ya. Tadi saya perlihatkan di sini, ini ada suatu pemandangan yang sangat luar biasa, memukau, memecah dada saya dengan kekaguman. Inilah pemandangannya. Ini saya putar dulu ya, ini pelataran seperti ini, saya putar ke arah sini, saya putar ya. Oke, saya lanjutkan ini pemandangannya sini. Nah, inilah pemandangan gunung dengan pepohonan yang hijau, rimbun dan tidak terjamah oleh manusia untuk merusak ekosistem yang asli ini. Inilah pemandangan dari pelataran ya yang saya naiki dari Wahana Alam Cafe. Nanti saya akan makan nasi goreng di bawah ya. Ini pemandangannya seperti ini. Sungguh saya merasa kecil di hadapan alam ini gitu ya.
dan saya memuja Tuhan setinggi-tingginya atas keluar biasaan alam Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Inilah alamnya. Oke, saya perlihatkan itu ke bawah ya. Ini kafenya, di bawah ada kafenya, sehingga saya nanti di bawah lah ya makan nasi goreng di bawah. Oke, saya sangat senang berkesempatan menikmati alam yang indah ini. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 23 Agustus, hari ke-22 saya berjalan touring bersepeda menuju ke kilometer 0 Sabang. Anda memasuki kawasan konservasi Tahura Laihombing. Jadi di sini tanah perhutanan dilarang menguasai, membuka lahan, menebang pohon, membakar dan memburu satwa. Ini adalah dijaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah kota Suruh Salam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kota Subulus Salam. Ejaannya agak susah saya ini karena bahasa antara Sumatera Utara dan Aceh. Tahura, kawasan hutan Tahura Laihombing. Nah, inilah jalan menurun. Di sini tidak boleh ada yang dagang, tidak boleh ada yang merambah, tidak boleh ada yang bertani, tidak boleh ada yang merusak. Betul-betul dijaga. Aktivitas apa tuh? Belum ada namanya. Tapi atapnya lucu, biru-biru. Di antara hutan ada bangunan biru-biru. Ini terus jalan menurun. Saya meluncur terus menikmati turunan upah jerih payah tadi, bersusah payah nanjak dengan kecuraman yang sangat dalam. Nah, ini juga tanjakan, tapi tidak terlalu nanjak. Mudah-mudahan saya bisa mengatasinya. Oh, ini tadi tuh unit penimbangan rupanya ya. Nah, di pengumuman kesana adalah melabuh. Saya udah sampai di Aceh. Alhamdulillah, ini udah mulai provinsi Aceh. Saya beristirahat sebentar. Saatnya menjemur. Saya belum pernah menjajakan kaki di tanah Aceh. Baru sampai dataran tinggi Medan, Brastagi. Aceh baru kali ini saya menjejaki. Lagi pula berbeda dengan perjalanan sebelumnya, saya menjejaki bumi Aceh itu dengan bersepeda, suatu pengalaman yang berbeda dari sebelumnya. Di sini kembali melihat suatu bangunan yang cantik. Ini daerah Aceh, ada kantor pajak Bulu Salam. Nah, ini bangunannya antik, sebelah kirinya biru, di tengahnya ornamen Aceh, kombinasi antara warna-warni ya, hijau, merah, kuning, hitam, warna dasarnya. Seperti ini bangunannya tuh dari jalan sana ke sana, dari sana tadi. Ini juga ada SDN Negeri Kota Bulu Salam. Bangunannya ini antik ya, bangunannya lucu, warnanya bagus. Bangunannya SDN Bulu Salam seperti ini bangunannya itu. Gerbang Kota Bulu Salam.
Gapura Kota Bulu Salam. Saya melewatinya menuju ke Melabuh. Oke, saya terus berjalan. Sini juga ada, nah inilah lapangan Beringin. Lapangan Beringin ada Puja Sera, tempat bermain-main. Ada jual duku. Kepada para penggemar touring yang berbagai-bagai medan jalan akan dilalui. Nah, inilah salah satu. Saya puter ya kondisi kesini gitu ya. Ini sepeda saya masih utuh, Mas Prima juga masih gagah, perkasa, berani. Nekat, alias nekat. Udah lelah ya udah. Sama-sama. Nih saya putar sini ya jalannya ya. Nah inilah, ini suatu jalan rolling ya, yang betul-betul nanjak. Rolling itu bukan rolling aja, tapi tanjakan panjang seperti itu. Oke, ini terbentang juga perkebunan kelapa sawit. Nah, itu tanjakan dari ujung sana kita meluncur jet coaster. Tapi akhirnya pada saat titik terendah kita diuji ketabahan mental dan ketabahan fisik. Berikut kesabaran goes satu demi satu. Goesan ditahan agar tidak merosot. Selamat siang, Danis Baik kembali menjumpai Anda. Saya penat perjalanan jauh. Terus terang hari ini terhibur oleh salah satu TikToker terkenal di daerah mana? Kota Subul Salam. Kota Salam. Kota Subul Salam. Subul Salam. Kota Subul Salam, Provinsi Banda Aceh. Ini betul-betul ya suatu generasi muda yang sangat maju, yang sangat kreatif dan sangat menyadarkan generasi muda lain untuk berbagi kemana saja dari generasi muda untuk semua. Inilah Debang. Nah, Debang nama aslinya siapa ini? Nama asli saya yaitu Adri Saputra Pardosi. Iya. Asal dari inilah Pak, Kota Subul Salam. Kota tersepi. Oke, ini Bang Adri ini terus terang aja ya. Saya diseret nih ke restoran yang paling enak di sini. luar biasa. Pokoknya ya, seluruh konten kreator dari Jakarta apa segala macam kalau mampir ke Subul Salam udah mampir aja aku. Tanya aja Debang gitu. Debang. Iya. Nah, inilah ya salah satu contoh ya. Contoh bahwa untuk menghasilkan sesuatu itu banyak cara ya. Ini kebetulan juga seorang anak dari pengusaha sawit ya yang berhasil, dan dia juga tetap bercita-cita untuk menjadi polisi ya, dan tetap juga bercita-cita meneruskan usaha ayah sebagai pengusaha kelapa sawit. Oke teman-teman, Danis Baik, saya berterima kasih kepada Adi Debang ya yang telah menjamu saya. Coba ucapkan sesuatu. Buat generasi muda ke depannya, kita di usia muda ini kita bisa berbagi. Ya ini bukan untuk sok meninggi atau apa, ini pun hasil orang juga. Kita bisa berbagi di masa muda, tidak perlu kita dulu harus memiliki uang lebih atau apa. Dengar hadis pokoknya yang bunyinya kalau nggak salah itu, orang yang paling sempurna itu ialah orang yang bisa berguna bagi seluruhnya gitu. Oke, luar biasa. Ini terus terang ya, ini bukan pernyataan dari ini hadis nih. Saya tahu persis ya, hadis-hadis tertentu yang memang ini penting sekali. Quran itu sebagian besar isinya itu pertama soal kemanusiaan, kedua masalah keadilan sosial. Nah inilah yang telah dilaksanakan oleh rekan kita. Nah, Debang, selamat dan sukses ya. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih. Jalan di kota Subul Salam, lengang dan luas, lebar. Saya tadi ditraktir makan oleh TikToker Debang. Masih muda dan sangat kreatif sekali. Luar biasa mendapat sambutan hangat dari para remaja, anak-anak yang taat beribadah, ikut sembahyang Jumat. Ini saya mulai dari sini. Anak-anak remaja, anak-anak muda di sini semuanya. Mudah-mudahan mereka ini jadi pemimpin bangsa yang maju. Sekolahnya jadi pengusaha,
yang berguna untuk nusa dan bangsa semuanya ini para taat beragama semuanya, ini para ayahnya juga. Saya pamit, mohon doa restu ya untuk perjalanan saya. Doain saya ya, biar selamat di jalan. Amin. Banyak teman-teman dari remaja-remaja, anak-anak di Aceh. Nah, ini dia, kita semua rekaman di sini. Banyak teman-teman tuh, lihat tuh. Wah, berkerumut dia, senang dia. Hari main Jumat, hari. Saya dikerumunin anak-anak kelas main Jumat. Anak-anak dari macam-macam. Halo, ini anak-anak semuanya tuh. Banyak berkerumun anak-anak. Nanti masuk YouTube ya, YouTube Danis Bay. Oke, ini saya dikerumunin. Ditanya-tanya dari mana. Saya bilang dari Jakarta mau ke Aceh. Mau ke Aceh. Dek Bang nggak perlu. Mau ke Aceh, mau ke kilometer 0. Kepada Pak Santar, saya silakan Pak, komen-komennya Pak. Cuma satu kesan aja Pak, selalu waspada di jalan dan apa-apa yang terjadi di jalan, kalau seandainya ini berhenti aja di polsek tiap daerah Pak. Tetap waspada, hati-hati, jaga kesehatan ya Pak. Terima kasih Pak Santar. Mohon doa restunya, mudah-mudahan saya membawa semangat 17 Agustus bisa sampai di Sabah dengan selamat. Ini saya baru aja berangkat dari Polsek Sultan Daulat. Ini langsung disambut dengan turunan yang cukup tinggi. Di bawah ada masjid, ada juga pemandangan yang indah, hawa sejuk, cuaca cerah. Saya menikmati perjalanan di hari ke-23. Ini hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024. Setiap ada kesempatan di mana tiada penginapan yang bisa saya jangkau, pilihannya adalah polsek, polres, dan masjid. Karena setiap daerah itu belum tentu ada penginapan. Ini saya melewati ada acara adat nyanyi. Ini kunderan sukunya suku Fak-Fak ya, suku Fak-Fak sini. Jadi Batak itu beda-beda suku-sukunya. Jadi saya juga baru mengenal ya, ada yang lebih khas, lebih spesifik dari hanya suku Batak aja, campur-campur, dan sebagai pendatang juga. Suasana ini melewati pasar, masih lengang, berdagang sayuran dengan motor motor roda 3. Saya melewati sungai yang lebar. Mungkin sungai apa ini? Sungai yang lebar. Ini sungai apa Bang? Sungai apa ini? Gelombang. Hah? Gelombang. Lombang. Sungai Lombang. Mana laut ke sana jauh ya? Lombang, Sungai Lombang. Iya. Ada nelayan sini juga? Enggak. Ini sawit banyak Pak. Sungai Lombang ya. Teman-teman, ini suasana Sungai Lombang. Di atas ada masjid. Di atas sungai ini rupanya sedang banyak air ya, air melimpah. Ini cukup luas. Ini ke arah Muara sana. Ini ada bukit. Ini masih daerah Sultan Daulat. Itu ada apa nama Banda Aceh Melaboh. Saya terus berjalan. Jalanan lengang. Sini udah mulai banyak masjid lagi. Saya sudah sampai di Kabupaten Aceh Selatan. Nah, inilah
Selatan, saya putar sini. Nah itulah ada Aceh Selatan. Ini perbatasan ya. Aceh Selatan, gapuranya seperti itu. Dan sepeda saya ada juga tetap berjaya sampai tujuan. Depan ada petunjuk arah kanan ke Banda Aceh Melabuh. Nah kita ke kanan, Banda Aceh Melabuh kanan. Anak-anak SD menggunakan sepeda listrik. Enak ya sepeda listriknya ya? Asik. Sana ke sana. Saya filmin sana. Sana nyusul di depan saya. Saya ke depan saya. Mau di YouTube. Nih, asik ya. Naik sepeda listrik tiap hari ya. Sekolah naik sepeda listrik. Aduh, nih SD kelas berapa nih? Kelas 6. Asik. Nih dicas semalaman. Dicas ya, enak ya. Sana jangan berderet sana. Rata-rata hati-hati mobil. Nah, dia menikmati sepeda listrik supaya sekolahnya tidak terlalu capek. Nah, terus depan saya. Nah, ini dia nih. Anak SD naik sepeda listrik, senang dia. Waduh. Ya, ada hati-hati. Jangan di tengah. Ya, terus. Ya. Mau ke Banda Aceh dari Jakarta. Mau ke Sabang. Ya. Asik. SD kelas berapa nih? Kelas 5 ya, kelas 6 ya. Asik. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Dah. Pemandangan lengang ya ke depan. Nah, di kanan saya itu ada pegunungan yang membentang dekat saya. Bukit-bukit yang masih rimbun. Berhenti sejenak di Desa Ijereneh. Namanya bagi lidah saya agak aneh. Ijereneh dan macam-macam nama yang asing bagi orang yang ada di Pulau Jawa. Ini saya berdiri di warung. Oke, saya putar. Ini kebetulan ada pemandangan yang bagus. Ada bukit di sebelah jalan. Nah, seperti ini bukitnya. Oke, ini dari arah sana jalannya di Desa Ijereneh. Ini di dekat sini ada bukit. Karena ada petani yang berkebun jagung di kaki bukitnya. Terus ini agak dekat jalan seperti ini. Di sana menuju ke Melabuh, Banda Aceh. Di sini ada satuan Brimob ya. Brimob daerah Aceh. Seperti ini, depannya halamannya luas. Jadi semua daerah itu memang terjaga. Bercerita mengenai petualangan, memang saya dari kecil senang petualangan. Anak-anak saya juga diajak berpetualang ke alam, ke hutan, ke laut dengan mobil Jeep Suzuki Samurai yang 130J 1300 cc. Ya semi cabin lah ya, lengkap ya. Saya ngajak mereka mana-mana. Orang tua saya juga seorang pelaut KKM dari kapal Tampo Mas 2 yang tenggelam di sebelah utara Surabaya, pelarian Masa Lembo. Untung orang tua saya selamat dan sekarang masih hidup, masih bugar badannya karena beliau bekas atlet. Usianya sekarang 96 tahun. 96 tahun. Saya 66 tahun. Ya, masih bugar. Karena beda dengan petualangan dengan kendaraan, mobil atau sepeda bermotor. Saya juga pernah menjelajahi Pulau Jawa dan sedikit ke Sumatera. Ya, dengan motor ya semi motor yang agak besar lah,
Suzuki Thunder 250 cc. Saya masuk kumpulannya, kumpulan zaman dulu saya masih aktif. Saya keliling Jawa dan tidak mendapatkan sesuatu di perjalanan karena selalu berjalan cepat dan berhenti di tempat-tempat tertentu. Demikian juga saat berkendaraan dengan mobil. Saya pernah menempuh Jakarta ke Sibolga karena saya ditugaskan di Sibolga. Itu juga ya 2 malam lah saya, 2 malam, 2 hari 2 malam lah ya, menempuh sampai Sibolga. Pulang pergi Medan juga sering karena kedinasan selama 2,5 tahun. Nah ya, berbeda dengan bersepeda, kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih real ya. Nah ini kita dapatkan suatu kawasan koridor satwa Trumon, mungkin endemik ya, endemik sini apa epidemik ya, saya lupa tuh. Jadi ini ada kawasan tertentu ya, kawasan dari wilayah hutan lindung. Nah seperti inilah yang akan kita alami pada saat kita bersepeda. Saya memasuki kawasan konservasi satwa ya, lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Nah ini dia peringatannya. Ini peringatannya. Jadi di sini banyak satwa liar. Arah ke sana ya. Kemudian saya akan terus berjalan melintasi daerah konservasi ini. Teman-teman dari Banda Aceh nunggang motor ini yang cantik-cantik menyapa saya. Bagaimana perjalanan ini? Saya kira perjalanan ini perjalanan yang cukup berat, membawa semangat perjuangan para pahlawan. Hari bersejarah 17 Agustus 2024, 79 tahun Indonesia merdeka. Inilah generasi muda kita yang akan membawa Indonesia ke kejayaan. Di sisi kiri kanan saya itu ada semacam pohonan yang khas ya, khas pohon payau, air payau seperti ini kelapa, apa namanya saya nggak tahu tuh pohon-pohonan itu tuh. Ini sisir pantai terjaga ekosistemnya. Ini tuh semuanya pohon-pohon khusus, bukan pohon bakau tuh air payau berdaun seperti daun kelapa, daun aren. Itu saya nggak tahu jenis-jenis tanaman pohon-pohon yang ada di area payau. Saya ada di kantor Koramil 08 Bakongan, Provinsi Aceh. Saya menuju ke sana. Ada daerah penghasil ikan segar. Selamat datang di daerah penghasil ikan segar Darul Ihsan. Sini banyak nelayan. Sini juga ada pesta. Ada pesta daerah di sini. Selamat datang di daerah penghasil ikan segar Darul Ihsan. Di sini ada pasar nelayan. Jadi memang pesisir barat dari Pulau Sumatera itu laut lepas sehingga ikannya juga segar dibandingkan dengan sisi timurnya. Jalan di pesisir pantai Bakongan, setelah Bakongan itu lurus datar. Alhamdulillah hari ini saya telah menyelesaikan tanjakan ekstrim yang sangat-sangat melelahkan. Rollingnya juga tinggi, gradiennya juga luar biasa, lebih dari 22% ya. Ada tanjakan yang tadi itu saya betul-betul merasa lelah dan terkuras tenaga. Setelah itu kami makan
berdua di warung Aceh. Lumayan ada ikan segar dan sayuran paku, sayur kuning paku. Paku-pakuan di kampung nelayan. Rupanya pesisir sini ada tempat penyu bertelur juga, dan itu dijaga tidak diganggu. Nah, inilah penyunya teman-teman ya, inilah penyu. Nanti dia mau bertelur, itu kakinya nih, kepalanya masuk ke dalam, dia mencari tempat hangat untuk bertelur. Nanti karena masyarakat sini akrab dengan lingkungan, dia nanti bertelur tidak diapa-apakan dan dibiarkan nanti telurnya menetas untuk disebarkan berjalan ke laut. Oke, ini anak-anak pada bermain dan tidak mengganggu penyunya, tidak mengganggu penyunya. Nah, sekedar pemandangan di sana, itu ada pulau ya, pulau pasir kecil. Di sana hanya ada beberapa pohon aja. Pulau apa namanya, Pak? Hah? Pusumangki namanya tuh. Ujung apa? Namanya Pusumangki namanya. Semanggi. Pusumangki, mangki. Ujung mangki. Bukan Pusumangki. Pusumangki. Ya, pusung. Pusung mangki. Ya, Pusumangki. Pusung mangki namanya pulaunya itu. Nah, inilah muara tempat air sungai dan air laut bertemu. Ya, di sini muara, sini jembatan, di situ ada masjid. Inilah pengalaman baru yang saya temui, ya, dan tidak ada di Pulau Jawa. Di jembatan ini saya melihat pasir ya, pasir laut ya. Di sana air payau ya berwarna coklat. Sini ini bertemu dengan air laut. Air itu hutan apa tuh? Payau-payau itu bukan bakau, bukan ya. Macam ya rumbia, pohon-pohon rumbia. Ini airnya air coklat mengalir. Nah, bersama ke sana ini jembatan. Nah, bertemulah air laut dengan air payau. Air laut bertemu dengan air payau. Jadi masih coklat dan bertemu dengan air yang berwarna agak keputih-putihan. Bermain di pasir, dia senang sekali. Wah, dia senang sekali bermain di pasir. Hebat. Dadah, salam. Dadah. Oke, dah. Mereka bermain di pasir. Nah, di sana lautan. Di sisi kiri saya pantai barat Sumatera, Provinsi Aceh. Terlihat deburan ombaknya. Nih, ada juga bangunan-bangunan kafe, bangunan warung yang menjual makanan. Jalan ini panjang dan lurus. Langit dan horizon, jalan dengan garis kuning di tengah bertemu. Nah, inilah real dari panorama yang saya lihat, di mana langit dan jalan bertemu. Tuh di sana tuh ujungnya. Ada suatu nuansa muara ya, yang tenang airnya ya. Tapi airnya berwarna hitam ya, dengan sisi-sisi dari pinggirannya, sisi-sisi pinggirannya itu dihiasi dengan ini dia. Saya dari sana tadi ya ke sini. Nah, inilah dan bukan kayak danau ya. Suatu ini air payau dari pepohonan yang ada di depan saya ini berwarna coklat kehitam-hitaman. Seolah-olah kalau saya lihat dari sini itu luar biasa ini pemandangannya ya.
situ kombinasi pepohonan dengan pinggiran-pinggiran akar-akar yang berjurai, sisi-sisiannya ini juga terlihat. Dan kalau kita lihat dari sini seperti saya melihat cermin. Cerminnya itu air ya, di atasnya itu pepohonan. Nah inilah sini itu sangat mengesankan. Andai kata saya berpindah ke sini, ke seberang jembatan ya. Nah disinilah air tadi bertemu dengan air payau berwarna coklat hitam, bertemu dengan air laut yang ada di seberang sana. Ini suatu nuansa yang jarang saya temui. Jam menunjukkan jam 6 sore tapi masih agak terang. Ini ada pemandangan kali yang cukup lebar ya di sisi kiri saya. Ini saya tadi dari arah sana jembatan, terus menuju ke arah sana ya, menuju Tapak Tuan. Nah di sana juga ada pemandangan pebukitan dengan kali yang cukup lebar. Di seberang sana ada bukit-bukit. Sangat bagus pemandangannya di sini. Diselingi oleh jembatan. Di tengahnya ada pilar jembatan.